Soalnya memang gak ngomong ndik cerita ahad pagi ngene. Iki tahun piro ngaten iki apa kok sejak zaman sebelum Masehi biyen iki ya. Iya sih. Aku mah iki maksud iki apakah sejak kemarin apa udah pementasan. Iya, bisa aja kan apa bisa pementasan. Halo kira-kira ngalam, arek-arek ngalam. Gimana kabarnya? Puasanya lancar? Pasti kalian kawan sing lancar. Oke, salam peluk hangat bagi para pemburu takjil ya. Alhamdulillah Mang Pasrin niku oleh takjil, Bro. Dan malam ini ya malam kok. Biasanya kan awan, kadang isu, kadang sore, kadang gak mesti ngono wis dinone. Jadi ya wis kene wis pokok callingan, asik callingan. Jadi hari ini hari apa ya? Hari apa, Bro? Hari Minggu. Hari Minggu. Tanggalnya delok di kalender aku wis lali tanggalan. Oke, kita kembali lagi ke Ngalam Podcast. Podcast sih komunitas keliru. Episode 15 sih keliru ya lo. Mas. Episode keliru. Episode 15 tapi kini sih keliru ya, Bro. Oke, kita ulang ya. Ngalam Podcast. Podcastnya inspirasi nih, yo pos yo. Berarti keliru. Emang ono aku ya Allah. Oke, lanjut ya wis. Kita hari ini akan membahas tentang opo aku dhewe lali urung di briefing ngomong langsung ket mlebu langsung dikon. Wis ndang. Duh, wis padahal iki langsung lu wis Nongkrong gitu inspiratif. Sama. Amin. Kita bersama inspirasi malam hari ini, wes penuh hangat sekali. Ini dari mana ya? Dari mana Mas? Dari tadi undangannya sih cerita hard pagi. Masih ono undangannya, Bros. Bapak Rat, terima kasih yo. Lebih formal sekarang ono undangannya. Wes. Undangannya betul ya, Mas. Aku piro, Mas. Undangan surat loh Mas lewat pos gitu loh. Kepada cerita hard pagi. Wih. Dikirim PDF Gmail pula loh Mas. Kayak lamaran kerja wis. Asik. Panggilan. Keren. Oke, siap-siap. Jadi kita kedatangan sebuah komunitas yang inspiratif sekali, dimana teman-teman nih jari katanya berangkat dari awalnya maba-maba asik dulu tapi sekarang wis gak. Jadi namanya cerita ahad pagi ya. Kita akan cerita tentang cerita ahad ahad pagi. Kok mana cerita ahad pagi. Nah, Minggu Mas. Cerita Minggu pagi. Cerita Minggu pagi. Ahad pagi. Tapi sekarang malam. Iya, cerita minggu ini wis entek mangis. Oke. Baik, ini dengan Mas siapa, Mas? Ahmad Bahrudin. Panggilannya? Ahmad bisa, Bahrudin bisa. Mas Barudin gitu aja ya. Oke, halo Mas Barudin. Halo. Selamat datang di kursi panas. Pertanyaan pertama. Kakak. Jadi gimana sih? Kita akan cerita lagi tentang ahad pagi ya. Gimana sih Mas cerita ahad pagi ini? Bolehlah sharing ke teman-teman yang ada di sak Malang, sak kabupaten, sak dunyo, sak galaksi. Ayo Mas ceritainlah dikit tentang cerita ahad pagi itu apa? Apa wong-wong sing bentino ahad iku mang? Kan ono kafide lho, ahad lho. Gimana itu Mas? Cerita ahad pagi ya. Sebenarnya awal komunitas ini berawal dari keresahan sih. Keresahan akibat dari Pergaulan bebas. Kak saya. Ini inspiratif kok. Ya pergaulan bebas benar. Loh, ya apa Mas? Apa sih penebak Mas? Enggak. Cerita pagi ini memang keresahan dari kita sudah lulus dari Mahad itu asrama di Universitas Wita, karena mayoritas dari komunitas cerita pagi ini adalah dari anak-anak UIN Malang gitu, dari teman-teman UIN Malang gitu, mayoritas, tapi juga ada yang dari UB, UM, terus kemudian ada dari Unmer, terus kemudian ada dari ya Semalang lah istilahnya gitu, karena semakin berjalannya waktu kan. Tapi memang cerita awalnya kalau ngomongin tentang bagaimana
berdirinya gitu kan. Dari berdirinya itu memang dari kita habis asrama ngapain ya gitu kan. Dari asrama ngapain ya? Sabtu ya. Iya kan kita udah ngekos gitu Mas. Sendiri ngapain ya kita ya? Sabtu Minggu kalau nggak pulang ya nggak ngapa-ngapain di rumah. Di kos gitu kan. Nggak ngapa-ngapain di kos. Setidaknya ngelakuin kegiatan yang bermanfaat bagi kita sama orang lain gitu kan. Apa kalau nggak sosial gitu? Ya udah ke panti asuhan pertama gitu. Ya udah ke panti asuhan karena mayoritas anak-anak UIN yang memang setelah lulus dari Mahat semester 3-nya itu nggak ngapa-ngapain Sabtu Minggu, ngapain terusan? Iya kan? Rebahan satu ya. Rebahan atau ngapain? Kita bercari kegiatan apa yang bisa kegiatan yang bisa dikonsisten atau diistiqomahkan gitu. Nah jadi jalanlah ini. Namanya apa ya kalau nggak salah dulu itu bukan Sihat Pagi. Berarti dulu itu memang ceritanya bukan cerita pagi gitu Mas. Komunitas baksos gitu aja. Karena prinsip kita itu apa? Prinsip di komunitas kita. Karena prinsip atau ya yang kita pegang dalam komunitas ini itu yang penting action, yang penting jalan gitu. Yang penting ada orangnya pertama, kemudian kita orang-orang itu dalam suatu perkumpulan. Nah, saya hari ini sama Mas, kita ngobrol. Masa cuma ngobrol aja, bermanfaat dong, action dong gitu loh kan. Istilahnya kayak gitu. Jadi suatu perkumpulan itu tadi nggak ada namanya, langsung terjun di panti asuhan. Sementara itu waktu itu di panti asuhan sih, panti asuhan di mana ya saya lupa, di Blimbing. Di Blimbing waktu itu ya alhamdulillah donasi langsung bisa berkumpul nggak sesuai ekspektasi, karena ekspektasi kita pokoknya melaku dhisik lah ngono kan Mas. Pokoknya melaku dhisik, akhirnya dari itu kita akhirnya rapat menemukan suatu kesimpulan bahwa kita pertama kita konsistenkan bagaimana sih kelanjutan dari komunitas ini setelah kita setelah perkumpulan ini setelah kita menjalankan satu kegiatan di panti asuhan ini gitu kan. Nah habis itu setelah dari itu ya udah rapat akhirnya nemu suatu nama karena pertama memang konsisten kita harus setiap bulan ya gitu. Jadi komunitas kita bergerak setiap bulan itu harus ada kegiatan. Jadi selama satu semester ada 5 atau 4 bulan kan. Itu kegiatan terus Mas? Itu setiap bulannya ada kegiatan. Setiap bulannya pasti ada. Tiap bulan pasti ada. Pasti entah itu ke panti asuhan, entah itu ke orang-orang yang membutuhkan, entah itu mengajar, entah itu bekerja sama dengan pihak lain gitu untuk memberikan suatu manfaat atau yaitu suatu manfaat lah istilahnya gitu. Nah itu dari situ kita udah nemu akhirnya kita jalannya di hari apa? Di hari Minggu gitu. Kita jalannya di hari apa? Di hari Minggu. Makanya namanya hari Minggu itu Ahad. Kita punya cerita di Ahad. Dan kita selalu setiap bergerak itu di pagi hari. Di pagi hari selalu ya kalau nggak jam 9, jam 10, jam 9, jam 10 gitu. Tapi selama berjalannya waktu sih ya kita nggak saklek di hari Minggu juga gitu loh kan. Itu mungkin awal-awal kita memang konsisten di hari Minggu dan di pagi hari gitu. Tapi selama bisa waktu ya juga kita pernah di hari Sabtu, kita juga pernah di malam hari, di sore hari buka bersama. Ora persami ya Mas. Lewat Sabtu Minggu. Iya itu. Awalnya sih secara singkat gitu. Secara singkat sih gitu ya, bukan persami lah kayak lebih pramuka. Aku agak sama pramuka boleh. Gawa tongkat itu celurit Mas. Ngomong-ngomong gini Mas. Tadi kan berangkatnya dari sebuah keresahan. Waduh, berarti wongi galo-galo gini. Nah, itu kenapa kok larinya ke sosial? Padahal kan banyak tuh anak-anak kuliah yang memang pokoknya UIN Mas ya, UIN. Iku kan iso lari deh, mungkin iso darusan tah, apa tah? Kan iso ngaji ya kan? Iya. Kenapa kok harus ke sosial kayak gitu? Ataukah mengaplikasikan di yang kita baca tuh kayak gini terus kini ku kurang aplikasi nih kayak apa? Karena kalau kita di kampus kan harus tahu lah kita teori dan teori. Ya sebenarnya sih kalau mengenai kenapa kok harus ke sosial, karena waktu itu memang pikiran kita apa yang bisa dikerjakan yang bisa bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain gitu kan, maupun orang lain. Waktu itu memang nggak terpikirkan ya kenapa kita di sosial, karena kita yang penting action dulu. Tercetuslah di panti asuhan, sebenarnya kita ke panti asuhan. Dari ke panti asuhan pertama kali kita action itu, kemudian ada rapat, akhirnya kita
terus bergerak ke sosial. Terus selama konsisten istiqomah kita selama itu kita bergerak di sosial kayak gitu. Jadi makanya kenapa kita ke sosial, pertanyaan kalau kayak gitu memang nggak sempat terfikirkan kalau memang ada komunitas literasi atau komunitas itu dan sebagainya, karena yang yang kita pikirkan hanyalah bagaimana sih kita bermanfaat, memberikan manfaat untuk sesama, selain ya kita mencari ilmu gitu, kita kuliah kayak gitu sih. Makanya kita spontan aja sih, langsung aja ke panti asuhan. Akhirnya dari rapat itu kita bergeraknya terus ke sosial gitu, ke sosial. Kan pernah rapat berarti ono anggota nih bro. Nah jadi awal dulu itu gimana sih Mas, kok tiba-tiba ataukah Mas sendiri punya inisiatif ayo gawe cerita pagi atau kegiatan sosial di panti, atau mungkin ada teman-teman juga jadi kumpul kan, soalnya kan tadi aku dengerin iki ono rapat kayak kan ada rapat, ada anggota juga di situ di sana. Gimana nih Mas? Jadi awalnya ada rapat itu karena kita ada keberlanjutan kan. Dalam artian kita nggak mau stop sampai di sini gitu kan. Kita butuh kegiatan gitu loh. Kita butuh kegiatan, istilahnya itu aja sih. Kita butuh kegiatan karena anak-anak kuliah pasti waktu luangnya banyak sekali gitu loh. Iya. Waktu luangnya banyak sekali. Sumpah Mas, kenal Mas. Ya saya tugas kok wakil Mas. Tugas ya maksudnya berkelut sampai tugas, terus sampai itu terus aktivitas sosial kita apa gitu kan. Sebenarnya sebenarnya kita memang nggak saklek memang sosial gitu kan. Kita nggak saklek memang sosial. Kita juga pernah ada program mengajar juga. Gitu. Mengajar. Ada program mengajar juga, ada program membaca yang YPAC itu YPAC ya. Itu loh yang kolaborasi penghafal Al-Qur'an gitu. Kan kita basicnya UIN kan. Itu di UIN juga acaranya, jadi kita kolaborasi sama instansi yang memang dia bergerak di penghafal Al-Qur'an. Akhirnya kita kolaborasi, ya alhamdulillah juga banyak, kalau nggak salah 100 orang datang itu di waktu acara kita kolaborasi itu gitu. Itu udah 2 kali juga kolaborasi sama instansi penghafal Al-Qur'an. Saya komunitas penghafal Al-Qur'an gitu. Komunitas sih ya, komunitas penghafal Al-Qur'an gitu. Donasinya ya kita gerak bareng-bareng untuk membuat acara itu sih. Tadi pertanyaan apa Mas? Kok boleh tahu? Tak apa Mang. Jadi mungkin jawab belum? Kejawab lah. Pasti kejawab Mas, wis jagongan ya Mas. Iki gak harus kok diskusi deh kono-kono. Santai wis. Mas ini. Nyeruput di sana sih Mas, kopi. Oke, kita disponsori oleh Roti Maria. Aduh, enak aja nih takjil gitu. Jadi nang Malang budal jam 3 ini oleh takjil aja. Liwat di Suhat, rumah awang ini Mas. Liwat kan teko kota lama uga sih, teko Comboran lah, liwat. Mas takjil oleh siji. Tak parani kan. Udah ini ora Mas? Iya lah Mas, udah ini Bang. Budal kan jam 4-an, jam 4 budal. Kan banyak sekarang kayak tren-tren bagi takjil dan lain sebagainya. Wah kayak saya aku nih wong istaki akeh duit ta yo po yo. Aku tak badino ya liwat chat. Mas takjil. Kaitane aku cuek ae. Opo sih wong iki gak jelas aku. Loh takjil. Cocok ini buat buka. Mengko aku cret tak jogok dah cret. Gang di anu ibu-ibu. Takjil gratis. Makasih. Loro. Cak di audition ana wong piro aku. Kabeh gak dijogo yo eman ngono kan Mas mewadahi kok. Soale takjil iki ono di pos-poso tok. Nek di gak poso kan gak ono takjil. Iya, ono eman wong njaluk Mas. Nah, ya iku tak udang iku Mang. Balik menenang cerita akad pagi. Dedeng. Wes ono background ngono ya. Iya, backsound berarti kurang backsound. Oke. Ngomong-ngomong nih, kalau anggotanya nih mulai dari siapa aja Mas? Kan biasanya anggota wakil mungkin ataukah dari kalangan anak-anak lulusan Mahat kah? Wah sih lulusan Mahat. Atau kan lulusan Mahat bener sih. Anak Unisma yang lainnya atau dari teman-teman dari luar juga. Sebenarnya kalau memang anggota sih
pertama-tama memang dari anak-anak UIN. Oh, anak-anak UIN dulu, maksudnya dari ya lulusan Mahat tadi gitu kan. Tapi semakin berjalannya waktu banyak yang gabung, banyak yang tertarik gitu kan. Karena kita nggak expect loh Mas. Kayak misalnya gini, kita ini buat komunitas secara nggak langsung apa adanya, ya kalau kasarannya asal-asalan lah Mas. Istilahnya kan asal-asalan bro. Mulai Istilahnya- sejak kapan nih Mas? Sejak kapan sih? Istilahnya ya pas waktu awal itu kita membuat komunitas secara nggak langsung kan pengen istilahnya action tanpa memikirkan ini kok ini kan prinsipnya kita action dulu gitu kan Mas. Action dulu, jadi secara nggak langsung kasarannya asal-asalan gitu kan, asal-asalan terus pokoknya action lah, pokoknya pelaku di lah ngono Mas. Tanpa naman pun wis wong mlaku ya. Nama pun pokoknya melaku. Bahkan lucunya Mas, ketika ditanyain waktu pertama kali kita action itu di panti asuhan, ini Mas dari komunitas apa ya? Bingung teman-teman. Iya, biasanya dia Tanya kayak gitu kan. Dari komunitas apa? Karena waktu pertama kali itu udah berapa kali ya? Berapa anak ya? 20 anak yang ikut. 20 anak yang ikut. Dan kita baru berdiri loh. Udah 20 15 sampai 20 anak yang ikut. Dari anggota kita. Padahal lu nggak ada nama. Nggak ada nama. Entah ini nanti ngapain Nggak tahu wis. Pokoknya gratis karena ada donasi tadi kita udah buka poster, donasi itu udah sampaikan gitu kan. Karena kita harus niat kan. Penggalangan donasi ini Mas lewat apa mungkin di kampus kan biasanya ya mbok kegiatannya arek-arek kan ono sing flyer, template nanti mading-mading koyo ngono. Biasanya share grup di kelas. Kita simpel sih. Kita ada 2 waktu itu. Kita ada 2 nyebar poster sama face to face. Nyebar poster ya kita bikin poster disebarkan sama face to face atau door to door. Dalam artian ada teman, kita ada gerak gini, terus kemudian di CFD Bungkul Mas. Oh, Bungkul. Yo, ada CFD Ijen. CFD Ijen Mas kan di Malang Mas. Oh iya sih. Aku mah enggak kan. CFD Bungkul. Temen ya. CFD Ijen Mas. Ijen, Kan rame juga kan. Ya. Di situ setiap baru pertama kali CFD maksudnya kita cari donasi gitu. Sekali aja Mas 400-500 dapat alhamdulillah. Baju sembako. Kawan deh. 400-500 dapat donasi. Kadang orang ada ini dari apa Mas? Kan kita presentasi kita ada program gini Bu ke panti asuhan, kita dari komunitas ini gitu kan. Kita kan meyakinkan semua gitu kan. Akhirnya 100.000, 50.000, kadang 150.000 gitu. Memasukkan langsung 1 orang gitu. Itu pas Mas waktu mahasiswa ya? Waktu mahasiswa. Bisa yakin Pak ngono. Iya, secara gak langsung iya kan, maksudnya dari apa namanya, dari poster kita kan kita presentasi kegiatan. Nah itu sih kalau memang donasi. Terus ngomongin nama tadi, terus kita ke panti asuhan ya. Iya, Kita di panti asuhan nih Mas. Udah kan yang ikut 15 sampai 20 orang. Donasi ini sekitar kumpul 700 sampai 900 kalau nggak salah, itu baru pertama. Makanya buat kita 900.000 dalam jangka waktu 2 minggu cuman. Wih, roaming boleh 100 kena acara barangkali ya. Itu mahasiswa dulu Mas. Udah kaget. Wah, waktu mahasiswa. Waktu itu udah kaget. Wah, alhamdulillah gitu kan. Oh iya, ini dari komunitas apa ya? Tolongin Mas. Ini dari ada temanku nyolot kan dikasih mic kan temanku. Bingung, komunitas apa? Ini kita dari komunitas baksos, Bu. Komunitas baksos, astagfirullah, wah asal-asalan aja kan. Oh, komunitas baksos ya, ya, makasih ya komunitas baksos gitu. Baksos iya deh, bakti sosial. Iya, tapi kita di komunitas. Ada di komunitas. Jadi nama loh, ya terima kasih ya. Itu pas waktu di Panti berarti siapa? Waktu di Panti. Besok-besok komunitas baksos kesini lagi ya. Asik. Komunitas baksos ya, oh gitu kan. Ya wes akhirnya dari situ kan kita berunding. Kalau nggak salah udah jalan dua kali kita action, baru nemu nama, terus sudah nama. Iya, cerita Ahad Pagi itu yang Pak sampaikan tadi. Cerita Ahad Pagi. Karena kegiatan setiap minggu pagi. Ahad kan minggu. Iya. Terus pagi ya minggu paginya itu sih. Terus ya itu ceritanya ya kegiatan. Kalau anggota sih memang itu dari UIN, semakin berjalannya waktu ada anak UB, UM. Berarti mulai melirik dunia lain agak cabang kali. Jadi sistem kita memang face to face sih Mas. Dari temennya temen ada anak UB nih, gabung gitu Mas. Akhirnya banyak kita punya grup pusat itu kalau nggak salah ada sekitar 50-an ya Mi ya.
50-an ya, 50-an orang itu dulu aktif semua kan ya human error ada kan. Iya, pasti setiap komunitas pasti kayak gitu lah. Gitu kan. Ya itu sih kalau memang dari sejarahnya ya karena keresahan dari kita yang nggak ada kegiatan apa sih yang kita lakukan gitu. Kita tercetuslah ke sosial, terus ke panti asuhan, ke orang yang membutuhkan. Kerennya tuh gini, banyak kan mahasiswa mereka tuh ketika mereka nggak berpikir out of the box, out of the box, outfit. Jadi mau ngobrol itu loh cerita komunitasnya bergaul mas, fashion loh. Kok masuk ya fashion apa ya? Tak kira modeling bang. Tiba ya sosial fashion. Jadi bagian baju bekas. Iya, kan iya gawe fashion. Jadi cerita Ahad pagi kayak gitu ceritanya kayak gitu. Terus gini. Yang menarik dari cerita Ahad pagi itu mereka itu seorang mahasiswa di mana mereka punya pemikiran yang berbeda karena kebanyakan mahasiswa yang memang mereka notabene kuliah kerja langsung mulai mereka ya wis kuliah kerja ngerjain tugas, kuliah kerja urung kerja biasa kuliah ngerjain tugas nang kos. Banyak kan harus kayak ngono tok wis. Dan iku wis aktivitas mahasiswa yang enggak bisa ditolak sama sekali wis. Gitu. Macam dek kos kata ikut organisasi kampus, intra ya, sekolah, intra kampus, intra sekolah gitu. Cuma memang mayoritas kita belum feel di kampus gitu. Asik. Padahal Ya, di luar aja. Di luar misinya emang di luar. Soalnya kan di kampus juga kan biasanya juga nyediain kan banyak gitu, ono UKM aneh. Tapi dia nggak UKM dhewe lho, Bro. Iki sing asik. Sempat menariknya itu tadi udah ada yang menarik belum ceritamu? Semua menarik soalnya. Disponsori oleh ini soalnya. Kebab babaran. Itu kebab Makanya ini mas, saya sempat ditawarin sama komunitas yang Cinta Pagi ini ya, karena ya kita konsisten, kita sempat ditawarin sama pihak intra kampus. Kalau nggak salah itu ya jurusan atau fakultas gitu. Dia mau menaungi komunitas kita gitu, mengakuisisi dalam hal apa namanya, kita kan di luar ya, dimasukkan di dalam aja lah, maksudnya di UIN aja lah gitu. Entar nanti prosedurnya kayak gimana ya. Saya kan belum mengiyakan waktu itu kan. Sempat kalau nggak salah ya dari kelas UIN fakultasnya ya, adalah fakultas gitu kan. Sempat menghubungi saya, kemudian sempat mengakuisisi dalam artian dari kegiatan kita dimasukkan ke intra kampus, ke lingkup kampus, jadi di bawah naungan fakultas yang mengakuisisi itu tadi gitu loh. Jadi sempat kayak gitu. Cuma dari kita taruh dingin sama anggota, enggak mau mayoritas gitu kan, istilahnya jawabannya mereka enggak karena mungkin berlibat juga kan mas dalam ribetnya soalnya kan kalian udah diakui di sebuah instansi, kalian enak kayak gitu. Ribetnya gini, kita mau yang bebas karena terkontrol kan di situ nanti ya, pasti terkontrol itu pasti. Dan aku lihat otak-otak kalian ini bukan otak seperti itu. Otak-otak liar kalian ini akhirnya terkontrol, jadi kita yang mau apapun ada kontrol dari pusat atau kampus. Terus habis itu mungkin dalam hal perkumpulan juga dikontrol kampus, dalam hal ini juga itu kita meribetkan dari internal kita sendiri kan. Akhirnya kita memutuskan nggak dulu lah itu sih. Jadi ya sempat ada cerita seperti itu di akuisisi dari pihak fakultas, ya bukan fakultas dari jurusan kami juga sih ada lah gitu. Itu apa namanya? Tapi kalau bersinergi sama kampus pernah ya, maksudnya kegiatan bareng sama instansi yang di kampus dan sebagainya kayak gitu. Selama ini sih belum pernah. Karena kenapa ya? Ya terus terang kampus memang dari kacamata pribadi saya mas. Kalau iki gak jelek-jelekan ya, ini cuman kita ngobrol sharing aja. Aku belum ngomong lah. Iya, aku tadi enggak kacamata. Iya, maksudnya kacamata pribadi saya kan dari kampus UIN sendiri, kampus UIN, kampus UM, kampus UP. Semuanya. Mereka sudah banyak gitu loh. Maksudnya banyak itu platform-platform atau wadah-wadah yang kayak misal
Hima, terus kayak misal BEM itu pasti mereka bersosial, Ah, ada program pasti, sosial, ormas, iya. ormek, iya. Nah, itu omek-omek pasti mereka ada program program kerja di sosial, pasti kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya kan tabrakan gitu loh kan. Oh iya, pasti. Kayak gitu sih. Jadi ya wis lah kita maksudnya kita di ranah kebermanfaatan sendiri-sendiri gitu loh. Makanya kita dari pihak internal anggota komunitas, oh ya udahlah gitu. Kalau dana dan sebagainya ya wis donasi lewat kayak gitu ya Mas, lewat CFD. Lewat CFD. Atau mungkin sampai sekarang ada kayak donatur tetap atau kalau donatur tetap sih nggak ada ya Mas ya. Cuma ya teman-teman kita sendiri gitu loh. Teman-teman kadang anggota, kadang juga apa namanya? Kita ada tim anggota, juga ada tim pengurus gitu loh. Jadi anggota itu biasanya memang kita sistemnya kalau yang ikut, ya udah kita jadikan anggota, kita masukkan grup. Kalau ada informasi, ya relawan ya saya volunteer. Kayak gitu kita masukkan grup, kalau ada info silakan ikut. Tapi kepengurusan kan nggak bisa banyak. Ya, kepala semakin banyak kepala semakin wow. Semakin banyak kepala, semakin banyak pusing. Biasanya kan setiap komunitas mungkin ya punya problem masing-masing lah dengan caranya. Tapi kan kalau balik kita tarik, kenapa sih kita harus ada problem? Kita tujuannya manfaat kan, apalagi yang di Mas ini sosial, gini berbagi, gini kok ini kan. Terus selain di kampus, tadi kampus, sejak tahun kapan Mas? Soalnya emang gak ngomong ndik cerita Ahad pagi gini. Iki tahun piro ngadeg iki apa kok sejak zaman sebelum Masehi biyen iki ya. Iya sih. Aku mah yo. Iki maksud iki yo. Apakah sejak kemarin udah komunikasan? Iya, bisa aja kan apa bisa komunikasan loh. Iya. Ya semenjak kita keluar dari asrama itu sih Mas. Semenjak asrama ya. Semenjak kita keluar dari Mahat kan kita mayoritas dari angkatan tahun 2015. Oh, angkatan 2015. Angkatan 2014. Bos. Angkatan ta? Enggak, aku sih beliau Mas. Kate bro ngene. Iya, maksudnya kita dari angkatan 2015 jadi 2016 lah berdiri. 2016 berdiri. Terus kegiatan sing di Pantimang berarti 2016 berdiri sekali. Kan kita lebih dulu X-nya daripada berdirinya. Oh iya. Doing sih pokoknya doing tok. Lebih dulu ini apa berbuatnya, aksinya, actionnya daripada berdirinya gitu. Iya. Jadi habis apa action baru berdiri komunitasnya. Ya, dengan lambang-lambang yang kita lambang-lambang komunitas yang kita ya istilahnya kita apa adanya sendiri gitu. Kayak ono lambang. Jadi mah kok gendero Mas. Ono gendero anu ini. Bahaya Mas. Apa Mas? Gendero ireng apa? Ireng apa? Apa tadi ini los. Podcast los, Bro. Terus ada filosofi tersendiri Mas tentang Ahad pagi, mungkin teko segi kayak lambangi dan lain sebagainya, atau mungkin ada apa akun Instagram ada. Oh, ada akun Instagram. Apa Mas Iya, wong lek kepo ya bingung. Takon kok gak takon nang iki, Bro. Ahlinya ahli. Sing lihat 1 juta pasti Mas yo. Amin. 2 juta Aduh. viewers. Aduh. 1 juta nol hilang 5. Iya. Iya Mas yo sing wingi. Enggak lah. Bercanda ya pasti inspiratif pasti banyak daripada konten Allah. negatif itu Mas. Tapi kebanyakan saiki ngomong konten ya kita cerita sembarang kalian ki jenenge jagongan. Jenenge ambek ngopo. Saiki konten inspiratif ambek gak inspiratif. Akeh sing ndelok gak inspiratif, Bro. Prank iku ngono cepet. Wong Indonesia Mas. Iya, Indonesia sih. Yo, bukannya wong Indonesia sih yo ancen wong kene konsumsi kita. Lah. Kalau ki ndelok Hiburan ya, kemana? Iya, ya apa meneh iya. Lah mungkin apa Mas akun Instagram-e? Akun Instagram-e @cerita_ahad_pagi kecil semua gitu. Cerita Ahad. @cerita_ahad_pagi. Ya, itu berarti di wis ono sebuah kegiatan-kegiatan banyak kegiatan kegiatan seperti apa aja. Terus lek ngono kita cerita ke kegiatan. Opo ae kegiatane, Bos? Kegiatane, Bos?
Kalau kegiatan sih sempat tak singgung di awal Mas ya. Berarti kegiatan mang sing bakti sosial. Wah, Pertama memang panti asuhan. Awal panti asuhan ya. Panti asuhan itu jalan beberapa panti di Malang mayoritas semua kita udah kunjungin gitu. Oh, alhamdulillah. Pesan apa masih diajar terus sudah banyak lah mayoritas sudah alhamdulillah di kota loh Mas ya. Oh, di kota. Nggak di kabupaten. kabupaten. Kalau di kota mayoritas sudah masih sudah kita kunjungi. Ada 10 lebihan lah gitu, 10 atau 12 saya lupa ya, sekitar segituan. Kemudian pertama itu, kedua kita survei di daerah Kota Malang ke orang-orang yang membutuhkan, yang kasihan gitu, duafa kayak program-program komunitas ketimbang ngemis gitu kan. Ya. Kalau kita sempat bersinergi, maksudnya kita sempat belajar dari komunitas ketimbang ngemis kan, karena mereka gini menarik, karena komunitas ketimbang ngemis kan mereka nggak memberikan donasi. Mereka nggak terus Mas. Piye apa? Sorry. Mereka nggak memberikan donasi. Lah terus. Mereka kayak gini, kalau ketimbang ngemis itu yang saya pahami mereka seperti kayak misalkan ya mohon maaf kayak orang yang membutuhkan seperti mereka berjualan tapi apa adanya gitu kan dengan fasilitas apa adanya seperti kayak gerobak sepele ya. Jadi mereka nyediain fasilitas buat buat mereka biar berdagang dengan lancar. Jadi mereka berdonasi juga ketimbang berdonasi juga, tapi juga memberikan tindak lanjut agar mereka pemasukan juga melatih mereka untuk mandiri lah. Bener, itu bahasanya. Setuju nggak sih kalau mereka itu daripada kita ya nggak ini cuma sharing aja. Cuma sharing. Kan mau sharing toh. Setuju nggak sih kalau mungkin kita membantu secara kita berikan terus itu nggak ada keberlanjutan, sedangkan lebih baik mana sih daripada kita harus memberikan tapi itu nanti ada keberlanjutan. Menarik ya Mas. Itu kan dua hal yang emang benar-benar kita jadiin subjek atau objek dia. Benar-benar. Kan sempat komunitas saya karena kita geraknya kan di panti asuhan cuma memberikan donasi gitu kan. Ya bakti sosial donasi bersinergi guyonan ngono kan. Biasanya kan enggak acara ngono kan biasanya. Nah, sempat saya itu kita dari komunitas dari teman-teman itu disinggung sama Darul Quran. Karena kita biasanya juga ngirim proposal ke sana gitu loh, biar ikut membantu waktu bulan puasa kita kan buka bersama biasanya programnya ketika memang setiap kali puasa di Malang gitu. Jadi sempat disinggung bahwasanya Mas dari komunitas sampean kan ini kan memang ke panti asuhan kan sudah sering. Ya. Nah, apa ada pemikiran lain gitu seperti misalnya kayak lebih bermanfaat lagi, istilahnya bukan bermanfaat sih, lebih ke dalam lagi, menyentuh ke anak-anaknya, karena sebatas memberikan donasi aja ya udah cukup sehari, cukup di 2 sampai 3 minggu udah cukup. Nah, dari disinggungnya komunitas daku Darul Quran itu tadi masuk ke ranahnya memberikan donasi tadi kan hanya sebatas 2 sampai 3 hari aja. Habis itu habis gitu kan. Nah, bagaimana kalau sampean itu mengkader istilahnya. Jadi setiap anak panti asuhan sampean telateni ngono. Ya 1-2 enggak masalah, itu sampean perhatikan atau mungkin semua ya kalau memang program sampean ke dalam maksudnya jangka panjang, karena kan kita waktu itu kuliah nggak pikir jangka panjang kan soalnya kan pencar bisa kan mikir kuliah ya. Nah, kalau karena mereka melihat dari komunitas kita kan udah banyak berkunjung di panti asuhan kan makanya disarankan kayak gitu, disinggung seperti itu. Jadi membina atau mengkader dari mereka dari kecil sampai berprestasi. Jadi seperti itu. Jadi memberikan donasinya seperti itu. Jadi lebih ngena, apalagi nanti kalau sampai orang itu atau anak-anak teman-teman panti asuhan itu sampai dia berprestasi dan bermanfaat lagi sampai orang-orang sekitar gitu. Jadi memaintain gitu. Berarti emang benar-benar membuilding ya. Untuk awal kan membangun mulai dari awal sampai ya kurang lebih kayak gitu. Sama kalau yang membutuhkan kan itu tadi kan memfasilitasi juga biar mereka ketika donasi habis yang diberikan
itu mereka bisa gerak lagi seperti memberikan gerobak tadi. Mereka misal pengangguran tapi mereka kasihan yang misal ada mohon maaf tunanetra atau apa, mungkin yang dalam lingkup mereka yang bisa diusahain apa, karena nggak bisa mereka menerima bantuan terus menerus kan seperti itu. Jadi memfasilitasi seperti itu gitu. Jadi kita ada apa namanya penyampaian dari pihak luar seperti itu yang menyarankan komunitas kita untuk bergerak di jangka panjang seperti itu sih, kayak gitu. Jadi tapi kalau dari kita sih ya kita memang sebelumnya anak-anak kuliah yang berbeda rumah, berbeda tempat tinggal, setelah lulus kan kita pencar masing-masing, fokus masing-masing. Ya terus terang memang pengkaderan kita kurang maksimal juga pengkaderan kita. Cara animasi tadi kan sempat di luar tadi kan. Mayoritas anak Malang mas, perekrutannya jadi lebih enak. Kita sih nggak mikir sampai ke situ karena memang pengkaderan kita kurang maksimal gitu sih. Lebih ke situ sih ketersinggungan yang dibahas masa tadi. Jadi lebih memaintain apa teman-teman panti asuhan. Gitu. Jadi mereka sampai tahu lah minimal sukses lah gitu. Kalau mengenai duafa tadi mas, itu pernah di mana aja mas? Kalau duafa sih kita pernah di ini ya di Suhat itu kumis kucing. Kumis kucing. Itu apa ya mas? Itu direkomendasikan sama RT. Pak RT-nya. Pak RT-nya mas ini kasih mas gitu. Ada channel teman kita yang kenal artis itu direkomendasikan. Mas ini mas rumahnya memang akhirnya kita membuka donasi akhirnya kita action di rumah situ gitu. Terus Pak RT-nya welcome banget kan akhirnya kita diberi suguhan gitu, mengapresiasi alhamdulillah gitu. Kemudian yang kedua kita di mana ya? Bucukli ya ada orang yang suami istri kalau mas tahu suami istri ya mohon maaf tunanetra bareng jualan gerobak bareng jualan apa itu? Jualan apa ya? Sayur ya? Sayur kalau nggak salah ya, sayuran sampai itu mas tunanetra dua-duanya ya kalau nggak salah suaminya bisa ngeliat dikit suaminya atau istrinya bisa ngeliat dikit bisa lupa. Nah itu di apa namanya didorong gitu ngider istilahnya kan gitu. Akhirnya kita cari tahu rumahnya ternyata ya memang butuh dibantu kan istilahnya gitu. Akhirnya kita ya kita ngomong pelan-pelan karena ini juga karena nggak semua orang, karena kita udah pengalaman juga kan sebelum itu kita survei kan survei. Karena nggak semua orang itu mau dibantu misalnya gitu. Jadi semua nggak jadi yang menurut kita kasihan, yang menurut kita perlu dibantu, ada empati, tapi nggak semua orang mau untuk diempatikan, mau gimana itu? Nah terus kita kan pengen nyalurkan apa yang udah ada ini terus gimana? Jadi itu proses survei sih, survei. Jadi proses survei di situ. Sebenarnya ini masuk kriteria mas, misalkan gitu kan mas. Orang ini masuk kriteria coba. Makanya kita pelan-pelan dalam artian tanya tetangga-tetangganya gitu. Tanya tetangga atau mungkin orang yang biasanya lihat dia berusaha atau berjualan kayak gitu kan. Nah, dari situ kita survei, otomatis kita tanya-tanya kan survei. Dari situ, mas biasanya orang itu nggak mau coba aja tanya. Akhirnya kita tanya, Pak ini kita dari komunitas ada sepersekian donasi yang mau kita sampaikan. Enggak mas. Karena orangnya dalam komunitas kita itu memang berkriteria gitu loh. Masuk kriteria. Cuma beliaunya nggak mau. Beliaunya aku loh iso usaha dewe ngono kan istilahnya ngono. Jadi memang dalam kacamata kita, sudut pandang kita mereka nggak mampu, tapi belum tentu mereka nggak mampu, istilahnya gitu. Jadi harus banyak sudut pandang dan kita nggak bisa langsung ngejudge orang itu butuh. Tapi kan memang perlu komunikasi kan, pendekatan dan lain sebagainya. Panjang prosesnya berarti untuk di situ akhirnya kita ya yang orang-orang tunanetra itu akhirnya mau kan, akhirnya kita diskusi akhirnya mau dalam kita ke rumahnya. Kita kalau di orang yang butuhkan kan sembako sama donasi gitu kan, sembako sama donasi alhamdulillah ya terkumpul gitu. Cepat berarti mas donasi ini dulu soalnya kan depannya mulai suwe soalnya komunitas selama mulai tahun 2016 ya. 2016
Geraknya kan 15, 16 lah. 16, baru 15 lah wis. Kan aksine 15 dihitung tah iku. Kok anniversary nih pas ono jenenge. Oh iya iki. Ulang tahunnya pas nemu jeneng. Jadi udah lama sekali dan geraknya udah banyak sekali. Terus aku mau gini. Aku mau cari ono sing disingkat. Jadi ono singkatane biasa komunitas-komunitas kan ati cerita Ahad Pagi Dawa. Iki ono singkatane. Singkatane kok nyeleneh banget lho disingkati jare mang jihad ya. Lagi jihad apa hubungane lho. Kan cerita Ahad Pagi ngomong. Guyon lagi Pak, guyon apa? Lah aku iki sumpah ya aku mau. Orang Jopo yang guyonan wi. Oh, tak kira cerita Ahad Pagi disingkat jihad ngono. Sangar. Orang-orang jihad lah engko di KP Mas. Oh iya. Tapi kan jihad Oh, aku kan jihad bisa pilih lah. Oh iya bener. Iya. Soalnya Sampeyan kan jihad pisan iki ya. Oh iya ya. Iya kan, Bismillah. semoga kan soal kan berjaya. alhamdulillah iso istiqomah 2016, 17 sampai 2021 ini masih Cuma bergerak. cuma menariknya di tahun 2021 ini Oh, teman-teman yang memang dulunya jadi anggota kan udah lulus, udah mungkin ada yang rumah tangga, mungkin ada yang rumah tangga, mungkin sudah bekerja. Jadi kita setiap kali menyelenggarakan acara itu donasinya dari anggota-anggota kita dan itu lebih banyak daripada mahasiswa. Wow. Kayaknya gitu. Jadi harapan kami semua sih mungkin kalau dari prinsip komunitas kita kan paguyuban ngalor ngidul, sementing ono aksi ngalor ngidul, aja ngono nek kene, tapi gak cangkruk to. Cangkruk itu menghasilkan sesuatu yang memang iso jadi kebermanfaatan. Karena yang kekal hanyalah kebermanfaatan. Asik, kata-katanya asik. Yang kekal adalah kebermanfaatan. Itu sih Mas. Jadi dari setiap anggota kita yang sudah bekerja dan sebagainya, ketika kita menyelenggarakan suatu komunitas, donasinya dari mereka terus gitu, akhirnya malah donasinya lebih banyak yang sekarang daripada waktu mahasiswa gitu. Waktu mereka mahasiswa. Waktu kita semua mahasiswa. Dan juga prinsip kita tadi kan juga paguyuban, harapannya ketika memang kita sudah memang punya kehidupan masing-masing dan sebagainya, ya mungkin ini platform atau wadah kita untuk berkumpul gitu. Wadah kita untuk berkumpul, silaturahmi. Dan gak silaturahmi toh dan gak silaturahmi toh meskipun kelak kita semua udah punya anak misalkan, kita semua udah punya istri, anaknya wis akeh, anak-anaknya diajak ayo ke panti asuhan sama komunitas iki sing biyen pernah bergerak bareng. Bahkan aku yakin ketika memang ya amin ketika memang punya banyak uang semuanya, sudah sukses semuanya, amin, itu bakalan lebih banyak lagi donasinya dan bahkan lebih luas lagi kebermanfaatannya gitu. Mungkin ya dari teman-teman nih sampean mang iso buka cabang kan iso kan sapa ngerti kok. Mungkin kan balik nang awalnya kan di Malang Cafe punya pengalaman, oh aku biyen di Malang kayak gini, terus orang Surabaya, iya buka cabang Surabaya kok. Cabang cerita pagi Purnama ngono Mas kok. Iya, Purnama kan pakai. Mas ada kudu Purnama, nek jeneng Purnama tak lho laris heran lah ya. Purnama tak wis. Ini Purnama, sampingnya Purnama. Iya, iki sing Purnama asli iki sing ndi lho. Lu wis dadi cabang. Tapi gak ada ya pihak-pihak yang mengatasnamakan kalian untuk mungkin dengan niat yang gak baik, enggak ada. Ada cerita-cerita yang atau mungkin itu kita bahas sesi kedua itu sesi atau intim. Kita mau sesi pertama mungkin lebih ke profil ceritanya seperti apa, kegiatannya, dan generasi ini apa ya ini pasti di komunitas akan hidup dari 2015 16, 17 pono regenerasi. Nah sampai ini apa-apa lah berubah menjadi seorang Batman, Superman. Terus kayak ameba membelah diri sih. Regenerasi, pengkaderan istilahnya gitu kan. Ya, pengkaderan regenerasi dari komunitas ini sebenarnya kita udah terfikirkan lama sih. Semenjak kita mau lulus istilahnya gitu kan. Semenjak kita mau lulus kuliah. Lulus aja Mas. Lulus kapan? Alhamdulillah. Jadi guyu ya. Alhamdulillah lulus, Bro. Kan daring Mas. Lulus pas daring enggak enak. Mayoritas lulus daring Mas. Iya. Jadi istilahnya kita udah terfikirkan udah lama mengenai pengadilan, cuma kita memang kurang maksimal mentes ke situ. Jadi
masih kita aja gitu loh. Oh. Alhamdulillahnya kita kan dari Sidoarjo Surabaya. Oh, sampai Sidoarjo sama Saya Sidoarjo, masih Surabaya. Mas Asmine Surabaya, yang hadir pada saat ini. Cuma anggota kita juga banyak di Malang. Di Malang juga. Oh. Jadi kita geraknya ada yang di Malang, yang bergerak ya wis. Iki dari komunitas Start Pagi, ada yang di Probolinggo, ada yang di Sidoarjo Surabaya, Kabupaten 1. Kayak gitu sih, lebih ke apa ya? Ya memang kalau memang mau gerak mengatasnamakan komunitas kita nggak ada masalah. Kayak cabang sih sampai. Nah, kursnya itu sih, memang kursnya itu tujuannya itu. Jadi pengkaderannya memang kita kurang maksimal dan kurang istilahnya kurang, ya kasarannya kurang berhasil lah. Jadi masih kita aja yang gerak. Mungkin kalau namanya mungkin bukan nggak berhasil, kalian sebenarnya berhasil. Mungkin dengan proses sekarang kalian nyabang itu tadi, mereka itu udah menghidupkan sebuah lilin baru. Asik lu kata-kata aku tuh. Ini semua berkat takjil gratis ya guys. Ya jadi seperti itu. Kalau mungkin konco-konco sih ini mungkin untuk close statement dan sebagainya, karena kita ada sesi 2. Mungkin ya pasti kalau teman-teman mungkin mahasiswa sing gabut sing rebahan bendina ku ping gabung cerita Ahad Pagi ku piye carane Mas? Apa adakah formulir dari Emas atau kon kudu ngisi formulir sih kudu gini atau langsung gabung aja? Sebenarnya kita memang terbuka untuk umum. Setiap acara kita memang, setiap acara apapun kita memang terbuka untuk umum kan. Setiap acara apapun kita langsung kita share di semua grup terbuka untuk umum gitu kan. Meskipun ke panti asuhan, di acara menghafal Al-Quran bersama, itu memang kita membuka untuk umum. Jadi meskipun anggota pun kita terbuka untuk umum. Ini sih Mas yang menariknya, hukum sih. Maksudnya hukum alam, hukum alam. Hukum alami, ya seleksi alam, human error atau nih. Ketika anggota itu mau aktif, atau orang yang memang mau masuk itu aktif di suatu organisasi manapun, dia akan menjadi sesuatu, maksudnya mungkin kepengurusan dan sebagainya. Ketika pasif ya wis ngono-ngono ae, ini kan ngono Mas. Jadi kita terbuka untuk umum untuk siapapun yang memang pengen mempunyai wadah kebermanfaatan yo iki. Asal gabung ae, lek memang pengen maintain lebih lanjut yo aktif. Lek memang enggak yo syukur melo ae, yo aktif, bakalan yo juga jadi suatu wadah juga income kan secara nggak sadar biasanya kan entah itu cara pemikirannya, pola biasa kan yo mungkin jiwa-jiwa sosial lu kadang lahir pemikiran konsep, yo aku gini, biar aku tahu ini biasanya enggak ono. Siap. Mungkin bisa diminum dulu Mas. Siap. Wis kapinte Mas. Aduh, cerita yang sungguh menarik sekali ya.